Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Pak Bupati dan Gubernur sudah memberikan masukan kepada kita semua. Dan ini apa yang Bapak sampaikan memang sudah menjadi keluhan dari konstituen kami, Pak. Jadi guru, kemudian honorer kesehatan, dan semuanya. Tetapi memang mungkin perlu kita pikirkan juga cara, karena kenapa pemerintah mengusulkan supaya ada pengurangan? Karena memang kondisi keuangan kita memang agak sulit itu. Nah, saya ingin tahu kira-kira mungkin daerah ini kan tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati Pak Zaki lebih kurang 2,1 juta yang akan menjadi korban gitu. Nah, ini kan akan menambah beratnya beban negara terhadap pengangguran, dan tidak mungkin bisa saja misalnya ada masalah-masalah sosial kita akan menjadi berat dengan pengangguran yang banyak, belum lagi dimungkinkan kita ada krisis secara global, banyak mungkin perusahaan-perusahaan yang akan memutuskan hubungan kerja dengan beberapa tenaga kerjanya. Nah, ini akan menambah juga di tahun 2023 ini. Nah, oleh karena itu mungkin saya juga perlu tahu kira-kira kemampuan daerah ini, baik dari bupati maupun daerah, untuk menampung, karena banyak tenaga honorer yang ada di daerah ini kan dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya yang dari pusat itu sudah dikurangi, katakanlah masuk di P3K, kira-kira ada berapa persen yang bisa ditampung di P3K? Kemudian ada berapa persen yang tidak bisa ditampung? Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa dilakukan untuk memberdayakan mereka? Katakanlah mereka diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Mungkin juga, karena setiap daerah ini kan berbeda-beda pendapatan asli daerahnya. Ada yang mampu, ada yang memang sudah terseok-seok gitu kan. Nah, mungkin kami ingin tahu kira-kira mungkin ada kiat-kiat seperti apa yang bisa mungkin menarik. Misalnya ada yang punya kemampuan lebih, yang punya prestasi, kinerjanya bagus, itu yang menjadi prioritas nanti pengangkatan di P3K. Tetapi juga banyak keluhan, Pak, kami ini sudah bertahun-tahun mengabdi untuk negara ini. Dengan gaji yang seperti itu, dengan honorer seperti itu, tapi kalau kami tes, kami kalah gitu kan dengan yang P3K, apalagi mereka yang baru-baru. Nah, ini mungkin kami ingin dapat gambaran, Pak. Kalau misalnya tes itu pasti yang baru lah, lulusan-lulusan baru pasti mereka masih fresh semua. Tetapi yang kira-kira yang mungkin yang akan dimasukkan honorer seperti apa? Katakanlah pengalaman sudah bagus, prestasinya bagus. Nah, saya ingin tahu kira-kira berapa yang bisa dimasukkan di dalam tenaga P3K. Kemudian kira-kira berapa persen lah kira-kira yang tidak bisa ditampung. Dan mungkin saja, bisa saja terjadi misalnya di pemerintah daerah kalau dia punya dana yang besar, bisa dibuat bukan hanya tenaga honorer, mungkin tenaga bisa saja dibuat saya kira kalau daerahnya mampu. Nah, saya ingin kira-kira gambarannya seperti apa kalau misalnya terjadi pemerintah menghentikan di bulan November 2023 ini. Tapi kami dari Komisi 9 akan mendukung semua apa yang Bapak sampaikan. Nanti kalau ada pertemuan-pertemuan dengan Menteri, kami akan sampaikan keluhan-keluhan ini. Sehingga kalau masih memungkinkan pemerintah, seperti yang diusulkan tadi, bisa menunda setelah 2024. Jadi Bapak jangan khawatir, tapi saya ingin tahu juga kira-kira gambaran, karena ada beberapa gubernur, bupati yang mampu punya PAD yang besar. Kira-kira bisa ditampung mereka itu nanti. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut pada Bu Irma Suryani SE. Dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, Bapak Ibu, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang pada kesempatan siang hari ini hadir. Kemarin kami Komisi 9 sudah menerima
perwakilan dari Menpan RB, kemudian juga dari Kemendagri, Kemenkes, kita juga sudah rapat terkait dengan panja kita. Apapun yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, semuanya sudah kita elaborasi kemarin sebenarnya. Kita paham bahwa program pemerintah ini bagus sekali, ya. Hanya saja memang side effect pandemi ini membuat kantong negara ini memang kocar-kacir gitu ya. Sehingga yang seharusnya pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap program ini kemudian menjadi sedikit kacau akibat uangnya nggak ada. Ya, uangnya nggak ada. Saya sudah ketemu juga di Sumatera Selatan karena saya dapil Sumatera Selatan 2, ketemu sama bupati, wali kota dan gubernur, rata-rata semua sama. Keluhannya itu sama. Jadi dananya itu nggak ada. Nah, makanya kemarin saya menyampaikan kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri, jangan cuma bikin program, bikin presentasi bagus, tapi hasilnya nggak ada. Jadi saya minta Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri duduk bersama dengan Kemenkyu, karena uangnya ada di Menkyu. Percuma kalau Menkyu nggak dilibatkan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan muter-muter ke sana kemari. Kemarin saya udah sedikit kencang juga itu Pak sama Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Jangan cuma main perintah-perintah ke gubernur, bupati, wali kota, duitnya nggak ada. Nah, ini yang saya tekan habis untuk bisa duduk bersama dengan Menkyu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, program ini kan ada ASN, ada P3K. Nah, jangan lupa kalau nanti tidak terserap di ASN dan P3K, yang nggak lulus ini, yang nggak bisa diakomodir ini mau dikemanain? Tetap harus ada outsourcingnya. Nggak bisa nggak. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan harus dipikirkan juga. Nggak bisa kita lepas tangan mau kemudian setelah ASN masuk, P3K masuk, mereka keleleran. Ini manusia yang harus kita pertanggungjawabkan. Mereka punya keluarga, punya anak. Nggak bisa dianggap sepele gitu. Nah, kemungkinan kalau misalnya provinsi, kabupaten, kota ada yang punya PAD, pendapatan asli daerahnya besar, bisa menangani ini. Tapi yang nggak bisa, mau dikemanain? Ya nggak bisa juga kemudian bupati, wali kota, gubernurnya ya disalahin. Seolah-olah bahwa tidak bertanggung jawab terhadap program ini. Padahal sebenarnya ya memang dana alokasinya yang tidak tersalurkan dari pusat. Nah, itu kemarin sudah kami sampaikan Bapak Ibu kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai kemudian ini menjadi masalah baru setelah PHK besar-besaran ketika kita hari ini sudah masuk di pintu gerbang yang namanya krisis global. Sekarang sudah banyak PHK. Bagaimana nanti kalau sampai teman-teman yang tidak terakomodir di ASN maupun yang di P3K ini juga tidak terakomodir? Kan akan menambah banyak lagi nih permasalahan dan bikin gaduh pasti. Apalagi sekarang tahun politik. Maka kemudian kami di Komisi 9 bersepakat, kita akan mendorong habis ya kepada pemerintah melalui Menpan RB maupun Mendagri, dan kita minta kemarin untuk bisa juga berkoordinasi dengan Menkyu supaya masalah ini bisa dituntaskan dengan data. Jangan sampai kemudian cuman presentasi mulu tapi kemudian hasilnya juga nggak ada. Kalau ini tadi disampaikan Pak Alif tadi kita berubah dari panja mau ke pansus, nggak bisa Pak, karena ini bukan persoalan korupsi, bukan ada sesuatu yang apa namanya yang disalahgunakan, bukan. Kalau ada sesuatu yang disalahgunakan, ada fraud di situ baru bisa pansus. Tapi kan ini bukan pansus Pak, bukan hal itu. Ini hanya persoalan bagaimana cara pemerintah menangani masalah program yang harusnya diselesaikan segera. Nah, tapi nggak boleh juga kita terburu-buru.
Kenapa? Karena memang kita sama-sama tahu kemarin, contohnya di Kementerian Kesehatan, IT-nya juga nggak memungkinkan gitu, tidak memadai. Sehingga teman-teman ketika online itu banyak juga yang mental-mental gitu, nggak bisa masuk. Sehingga saya sendiri banyak kebanjiran protes tuh dari teman-teman bahwa ketika mereka online, IT-nya nggak mampu. Sehingga mental lagi nggak bisa masuk. Nah kan yang begini-begini juga harus kita sampaikan ke Menpan RB. Ini online-nya IT-nya harus benar gitu. Jangan sampai teman-teman yang di daerah-daerah yang kadang-kadang juga ada yang blank spot,